Hai semuanya, selamat datang kembali di Arento Hong Channel. Nah, semingguan terakhir ini, ya mungkin teman-teman juga ikutin, ya market itu ada sedikit perbaikan, jadi ada sedikit koreksi, kenaikan, dan sebagainya. Tapi saya menilai dan saya menganalisa, ya ini belum waktunya untuk teman-teman melakukan serok, ya. Dan alasannya kenapa? Kita akan bahas di video ini. Nah, saya melakukan analisa dari beberapa informasi yang saya dapatkan ya tentunya ya. Dan ini juga berkaitan dengan news teman-teman. Jadi Bitcoin ini sempat mengalami kenaikan ya, termasuk dengan koin-koin yang lainnya dalam satu mingguan terakhir nih sebelum kemarin menyentuh yang paling rendah sekitar 17 ribuan sekian ya. Lalu dia naik sampai ke angka 20 ribuan, 22 ribu, 23 ribu, 22 ribuan kalau nggak salah. Nah, lalu orang melihat itu sebagai sentimen yang cukup baik ya. Dan mostly banyak investor, tapi ini bukan kelas institusi investor ya. Mungkin investor yang melihat peluang, ya melihat peluang. Lalu juga mereka melihat Bitcoin sepertinya sudah nyentuh harga bottom, ya. Nah, jadi mereka melakukan pembelian Bitcoin di saat itu. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa Bitcoin akhirnya naik sampai ke level 22 ribuan sekian. Tapi apakah ini menjadi tanda untuk kita harus ikutan saat ini atau tidak? Nah, jawabannya menurut analisis saya adalah belum waktunya. Kenapa? Karena masih, kalau kita bicara tentang ekonomi makro ya, emang yang namanya dunia kripto itu tidak terlepas dari ekonomi makro teman-teman. Jadi pengaruh ekonomi makro ini sangat penting sekali di dalam pergerakan Bitcoin ya. Nah, kalau kita bicara makro, berarti kita bicara institusi besar, ya. Apalagi kalau berhubungan dengan investor, berarti ini investornya udah investor yang kalangan besar. Kita sebutnya wealth lah, ya. Tapi wealth bukan dari perorangan, tapi dari institusi, ya. Nah, untuk kalangan wealth dan institusi dan juga dari mungkin wealth yang dari perorangan, mereka belum masuk ke dalam market, teman-teman. Mereka sama sekali belum masuk. Kenapa? Karena kalau kita bicara ekonomi makro di dunia saat ini masih menunjukkan tanda-tanda yang belum ada perbaikan. Artinya masih tidak sehat ya. Contohnya seperti apa? Bukan Indonesia, tapi di Amerika itu akan dilanda krisis, teman-teman. Ya, akan dilanda krisis dan ini diperkirakan di tahun ini, mungkin nanti mulai bulan 7 ke atas atau bulan 8 ke atas, kita nggak tahu juga. Tapi ini masih menjadi bayang-bayang ditakutin gitu loh. Makanya kenapa kalau kita cek dolar itu sekarang menguatnya sangat tinggi. Karena apa? Karena dia berusaha menjatuhkan nilai mata uang lain sekarang ini ya. Jadi kemungkinan resesinya juga sangat tinggi. Sebab itu makanya The Fed itu mengambil kebijakan supaya menaikkan suku bunga ya. Karena mereka mau narik dolar yang beredar terlalu banyak di masyarakatnya ya. Itu adalah satu kabar yang kita lihat secara makroekonomi ini belum ada pembaikan ya. Kalau The Fed masih terus menaikkan suku bunga ya, bahkan tahun depan katanya sampai 3% lebih dan sebagainya, itu kita perlu waspada sih teman-teman. Ya, lalu masih lagi ada yang namanya tentang perang ya, perang itu juga masih belum ya. Lalu krisis pangan global itu juga masih jadi isu ya. Jadi memang belum waktunya sih kalau saya melihat untuk kita melakukan pembelian lagi ke Bitcoin. Walaupun harga sekarang itu termasuk harga yang sudah rendah. Tapi anyway, kalau saya menilai dan saya menganalisa sepertinya belum waktunya. So teman-teman, tapi anyway ini bukan sebuah advice ya. Kembali semuanya teman-teman harus melakukan yang namanya do your own research ya. Nah, cuman kalau versi saya belum akan masuk ke perdagangan yang sekarang ini. Masih wait dulu ya, karena sebelumnya saya udah pernah masuk. Jadi yang sekarang saya masih wait dulu karena masih ada kemungkinan besar market masih akan drop ya. Lalu ini juga ada statement dari ownernya Binance ya, yang mengatakan bahwasannya 2 tahunan ini kemungkinan besar Bitcoin tidak bakal tembus ke ATH-nya ya. Kenapa? Karena again ini masalah makroekonomi dan ini juga berhubungan dengan begitu banyak perusahaan venture capitalist yang akhirnya mau dibilang collapse juga
saat ini mereka sedang diambang itu, ya. Contohnya dari Row, kemudian Celsius dan sebagainya, ya. Mereka sedang mengalami namanya krisis likuidasi karena orang berbondong-bondong mengambil dana, ya. Istilahnya banknya diras lah kata orang. Jadi mereka kekurangan dana untuk bisa membackup investor-investor mereka. Kenapa? Karena dana mereka dikolateralin oleh perusahaan-perusahaan itu. Ya, ini bisnisnya persis seperti perbankan ya. Jadi mendapatkan dana dari nasabah, kemudian meminjamkan ke orang lain dan mendapatkan bunga dari sana. Jadi nggak bisa ya. So kemungkinan 2 tahun ini menurut owner dari Binance ya, saya lihat ya namanya ya, dia mengatakan bahwasanya Bitcoin kemungkinan besar akan susah menyentuh level 69.000. Oh ya, teman-teman, buat yang sebelumnya pernah ikutin video saya yang sebelum-sebelumnya, kita dari CTC itu akan mengadakan namanya trading komunitas ya. Jadi teman-teman bisa ikutin, dan trading komunitas ini adalah trading 2 arah yang bisa make sure teman-teman akan mendapatkan profit. Nah, bagaimana cara ikutnya? Teman-teman harus bergabung di dalam komunitas CTC. Bagaimana cara joinnya? Ya teman-teman tinggal menghubungi nomor yang ada tertera di dalam deskripsi nanti teman-teman. Ya, itu sekilas info. Nah, kalau misalkan bicara sekarang, kira-kira Bitcoin yang paling tepat kita akan buy lagi pada saat harga berapa? My opinion adalah itu lebih baik kita buy lagi ketika harga 17, 15. Ya, kalau untuk harga sekarang mungkin belum tepat teman-teman karena makroekonomi ini menjadi pengaruh yang sangat besar untuk dunia kripto. Ya, masih ada kebijakan the Fed, ya, masih ada rentetan permasalahan dari venture capitalist, ya, dari investor juga ada. Jadi itu masih menjadi masalah-masalah besar di dunia kripto yang harus kita perhatikan. Jangan juga terlalu FOMO, jangan juga terlalu ikutan dengan adanya koreksi sedikit dari market. Ya, untuk saat ini yang kita lihat itu adalah kenaikan itu bukan karena memang ada sebuah news positif yang datang dari kebijakan suatu negara atau memang negara yang berpengaruh, tapi ini lebih kepada investor-investor yang melihat di angka 20 ribuan itu adalah angka yang sangat bagus karena mereka memperkirakan Bitcoin mungkin tidak akan jatuh lagi di bawah 20 ribu. Tapi anyway, ini semuanya hanya analisa teman-teman ya. Bisa benar, bisa salah, namun berdasarkan pengalaman kurang lebih sepertinya Bitcoin masih akan turun di bawah level 17.000. So be aware teman-teman, hati-hati, jangan terlalu FOMO juga. Lakukan analisa sendiri kalau bisa, banyak baca berita itu juga penting sekali supaya kita tidak salah membeli lagi dan jangan sampai menjadi sangkuters yang terlalu lama ya. Nah, mungkin itu aja update dari saya teman-teman untuk video kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.